saya lagi berhadapan sama Kang siapa? Arif. Kang Arif. Asal dari mana, Kang? Saya dari Ciamis. Dari tapi Ciamis. sekarang di Cimahi sekarang. Di Cimahi. Katanya ini siapa? Marketingnya Kang Wahyu. Kang Wahyu Tapak Ya, Rama. saya jual bibitan sama pohon-pohon bonsai dari Kang Wahyu. Oh iya. Jadi sebagai marketing ya. Saya juga importir untuk biji-biji impor, terutama yang langka-langka. Gitu. Ya itu Kang, katanya iya betul menjual bibit-bibit biji-biji. Biji ya, kita main di biji itu impor, saya impor langsung dari China sama dari Amerika. Oh gitu. Dari, itu berapa jenis Kang kira-kira yang impor? Yang sekarang saya udah ada sekitar 21 jenis. 21 jenis itu impor semua ya? Ya, impor semua. Itu Ya. cara jual gimana Kang? Saya ada di Shopee sama Tokopedia. Kalau di Shopee ID titik bonsai, kalau di Shopee-nya ID strip bonsai. Oh iya. Itu partainya Akang diecerkan atau gimana cara jualnya? Atau di paket kecil-kecil atau per kilo atau apa gimana? Ini untuk kemasan black pen-nya kayak gini ya, yang banyaknya. Ini buat stok di Cipanas nih. Kalau ada yang mau beli nanti ada di pameran di Bursa Cipanas. Nah, kita jual itu sistemnya kita menyesuaikan dengan siapa pembeli. Betul. Kalau pembeli dia beli untuk pengguna sendiri, kita ada partai eceran. Nanti bentukannya kayak gini. Ini kita kemas pakai aluminium foil biar bijinya tetap terjaga. Karena kan ini kan nggak kedap udara. Iya betul. Satu itu kita jual per butir biji. Oh gitu. Artinya kita biar bisa menyesuaikan budget. Kalau misalnya saya jual per paket, anggaplah misalnya 50.000 atau 100.000. Ya. Kadang kan orang nggak bisa menyesuaikan. Betul. Tapi kalau bisa per biji, saya punya ada 32.000, ya udah saya kirim bijinya sejumlah 30.000. Misalkan gini Kang, saya ada uang 100.000, tapi pengen lengkap Kang 20 bijinya itu ada, bisa juga? Bisa. Nanti kita tinggal sesuaikan aja dengan jumlahnya aja. Cuma kadang ada beberapa biji yang ada minimal pembeliannya. Kalau yang dari Cina itu rata-rata minimal 10 butir aja. 10 butir. Artinya kalau misalnya per butirnya 1.000 ya cuma jadi 10.000 kan minimalnya. Iya betul. Kalau yang dari Amerika 5 butir aja. Gitu. Oh begitu ya. Nah ini udah kemas ini contoh pengemasan. Ini isi 50 gitu, tergantung permintaan pembeli. Harga berapa itu? Ini sekitar 50.000. 50.000 juga. Ini jenis apa itu Kang? Ini black pen. Itu black pen. 50 sampai 70.000 lah, tergantung. Saya kan ikutin mata uang juga ya. Kadang kalau mata uang rupiah lagi turun ya harganya agak naik juga. Soalnya kan saya transaksinya nggak pakai rupiah gitu. Iya benar. Isinya 50 biji itu. 50 biji. Ini ginkgo biloba. Ini untuk harga di tahun ini ya. Nanti kalau nontonnya ada di tahun 2022 belum tahu ya. Harganya berubah ya. Catat ya. Ini ada mugopain juga. Nah, ini yang lagi masih langka itu ya yang jenis Colorado Blue Spruce. Dari keluarga spruce, kayaknya kalau di Indonesia masih jarang untuk jenis-jenis spruce. Daunnya biru bagus. Gitu. Tapi saya juga jual buat pembeli yang memang ingin dijual lagi, artinya seperti reseller atau gitu. Ada juga bisa juga Kang. Harganya ya bisa dinegokan, tergantung dia ngambilnya berapa. Cara pengambilannya gitu betul. Beberapa temen juga kan ada yang udah pernah beli katanya di toko lain, terus misalnya nggak tumbuh atau gimana, ada garansi nggak? Oke, saya kasih garansi tumbuh. Nah gini Kang, mungkin para pemula yang belum berani, mungkin dia belum berani untuk membeli jenis-jenis ini ya, bibit ini. Soalnya mereka mungkin belum tahu cara semainya kayak gimana, sampai titik tumbuhnya kayak gimana. Nah semacam misalkan contoh dari black pin, cara semainya itu mungkin Akang udah tahu ya, udah nyoba juga. Oke, nah sebentar saya jelaskan mengenai cara penanamannya seperti apa. Tapi sebelum kita bahas cara nanamnya, kita pastikan dulu pertama bijinya masih fresh atau enggak. Oh iya. Karena banyak kok yang jual di marketplace tapi bijinya stok misalnya 1 tahun apa 2 tahun yang lalu. Kalau ini saya pastikan. Oh jadi itu apa istilahnya kadaluarsa? Ya kadaluarsa. Itunya dipastikan dulu karena percuma kalau bijinya udah dipanen begitu lama terus kita tanam ya susah juga jadinya. Kalau ini saya pastikan ketika saya buka barang dari China atau Amerika bijinya masih wangi. Oh gitu. Kayak misalnya ini jenis-jenis black pen itu kayak kacang lah wanginya. Tapi kalau jenis-jenis maple kayak gitu itu wanginya wangi herbal. Wangi herbal. Begitu. Kalau cara penanamannya, nah sekarang kita ke cara penanamannya. Ada kurang lebih 3
cara untuk seluruh jenis biji ya, tergantung bijinya. Karena untuk black pen ini nggak perlu stratifikasi. Stratifikasi itu artinya kita menyesuaikan dengan keadaan di suhu ya. Karena di luar negerinya dia biasa tumbuh setelah musim salju. Ya benar. Nah, oleh sebab itu kita akalin dengan memasukkannya ke kulkas. Tapi itu untuk beberapa jenis, misalnya untuk maple. Tapi kalau untuk black pen nggak perlu. Oh gitu. Black pen nggak perlu, cukup direndam 24 jam. Rendam air, pakai air? Air hangat dulu. Air hangat. Nanti kan airnya dingin. Kalau udah dingin udah biarin aja. Berapa lama Kang? 24 jam. 24 jam. Kalau misalnya ada perangsang tumbuh, boleh campur perangsang tumbuh, atau misalnya ada fungisida untuk bunuh jamur juga bisa dicampur. Ya, tapi dosisnya disesuaikan. Prinsipnya lebih baik kekurangan dosis daripada overdosis. Overdosis, gitu. betul. Setelah 24 jam umumnya biji yang bagus itu akan lebih banyak yang tenggelam daripada yang mengambang. Jadi kalau ini awal kita masukin direndam itu mungkin beberapa biji masih banyak yang ngambang, tapi setelah 24 jam kalau bijinya bagus harusnya lebih banyak yang tenggelam. Setelah 24 jam kita buang airnya, kita tiriskan ya 3-5 menit biar airnya agak kering dulu di bijinya. Habis itu kita semai biasa. Media yang saya rekomendasikan adalah pasir Malang. Pasir Malang tua Kang? Ya pasir. Tapi yang halus? Yang sedang lah ya. Sedang. Enaknya emang yang halus. Iya. Tapi saya rekomendasikan yang sedang. Kenapa? Kalau yang terlalu besar nanti repot kalau misalnya mau pindah tanam. Akarnya nanti kegencet sama butiran-butiran yang lebih besar. Nanti jatuhnya malah patah. Tapi kalau misalnya terlalu halus agak merepotkan kita ketika penyiraman. Karena nanti kalau bahasa Sundanya palid. Hanyut bijinya malah itu si bijinya dikubur apa ditaruh di atasnya, di atas media? Ditaruh di atas media dulu, lalu kita tabur tipis sekali sama media pasir Malang juga itu. Bahkan saking tipisnya mungkin beberapa biji masih ada yang terlihat. Karena kalau terlalu dalam nanti dia tumbuhnya makin lama. Karena ada proses kan dari dikuburnya terlalu lama sampai ke pondasi yang di atasnya itu. Nah, kalau misalnya kita tanam di permukaan, dia tumbuhnya lebih cepat, lebih terlihat hasilnya gitu. Nah, kalau misalnya jenis-jenis yang lain itu memang harus masuk kulkas. Tata caranya semuanya bukan saya bikin ngasal ya. Jadi bukan saya misalnya, kira-kira nanamnya gitu, bukan kayak gitu. Saya beli dari perusahaan besar, jadi otomatis dikasih cara tanamnya dari perusahaan besar. Cuma memang saya ketik ulang, saya tulis ulang, baru saya nanti kirim ke pembeli gitu. Biasanya berupa link, nanti tinggal diklik aja, PDF bisa di-download. Jadi gitu. Kalau misalnya hilang bisa dilihat lagi. Betul sekali. Masuk ada yang harus masuk kulkas dulu itu jumlah harinya beragam, ada yang 30, ada yang 15, ada yang seminggu gitu. Itu angkanya bukan saya dapat ngasal, saya dapat dari perusahaan. Nah, lanjut yang black pen ya. Ya, black pen. Yang black pen nanti setelah masuk ke kulkas disungkup ya. Setelah kita kubur tipis pakai pasir Malang, kita sungkup potnya ya. Kalau itu udah disiram, tentunya udah disiram dulu. Disiram. Pastikan aja kalau misalnya tidak menggunakan pasir Malang, medianya benar-benar poros aja. Itu prinsipnya. Yeah. Jadi jangan sampai ada air yang menggenang. Setelah dikubur tipis, kita sungkup tuh. Kita sungkup. Menggunakan plastik es lah ya. Nah, setelah itu kita simpan di tempat yang gelap. Kenapa di tempat yang gelap? Saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya kita buka lagi pelajaran waktu SD, mungkin kelas 4 atau kelas 5, ada tuh pelajarannya di IPA. Kita nanam kacang hijau, disimpannya di tempat yang gelap. Nah, prinsipnya kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Itu mungkin tanya ke anaknya atau tetangganya yang kelas 5 SD mungkin harusnya lebih tahu tuh. Nah, intinya disimpan di tempat gelap itu biar lebih cepat tumbuh. Untuk jenis black pen jarak 7 hari sampai 10 hari sekitar 20% udah mulai tumbuh. Tapi kebanyakannya itu di usia 2 minggu. Jadi kalau misalnya kita nanam bijinya 100, kemungkinan 10 sampai 20 biji itu tumbuh di minggu awal. Setelah itu kebanyakan di minggu kedua 14 sampai 17 hari lah, mayoritas mungkin sekitar 30-40% akan tumbuh di situ, dan sisanya itu akan tumbuh bertahap sampai di hari ke-30. Nah, kendala di black pen, nih ini banyak pengalaman, bukan 1-2 ya kejadian kayak gini. Terlalu semangat untuk menyiram.
Jadi intinya jangan terlalu basah, Kang. Ya, jadi setelah tumbuh kita wah terlalu senang, kita rawat baik-baik, kita siram tiap hari. Nah, itu malah salah ternyata. Oh, jadi gimana, Kang? Terbaiknya, Kang? Yang pertama, kalau misalnya airnya kita siram banyak, matahari harus banyak juga. Prinsipnya kayak gitu, jangan sampai terlalu basah, terlalu lembab. Dia jenis yang suka agak kering dan lebih suka banyak matahari. Jadi di usianya yang baru mirip-mirip toge udah bisa dikenalkan di matahari pagi. Bertahap dia, Kang, ya. Anggaplah ini depan rumah saya simpan tanamannya udah ada di sini. Yang kena cuma matahari pagi. Nanti otomatis ketika siang udah nggak kena sinar matahari siang kan, karena terlindungi genteng. Tapi nanti kita bisa pindahkan lagi. Kita bisa melihat dari daunnya. Saat daunnya serempak belok mengarah ke arah matahari. Nah, itu biasanya tandanya kita udah bisa full matahari. Oh, begitu. Kalaupun kita ragu, kita bisa ambil dulu lah, kita satu tanaman apa dua tanaman dulu, taruh full matahari, full hujan satu hari. Kalau aman berarti teman-temannya yang lain aman udah semua. Aman, betul, itu caranya. Kalau udah lewat di usia 1,5 bulan, apalagi 3 bulan, biasanya black pen udah kuat banget tuh. Bahkan kita cabut sembarangan aja terus kita pindahin ke pot, umumnya sih masih kuat gitu. Jarang ada yang mati. Kendala itu di awal biasanya karena terlalu semangat menyiram aja, ada di minggu-minggu pertama sama bulan pertama aja gitu. Sebenarnya kalau itunya udah terlewati dari jenis black pen itu ya kalau menurut saya pribadi salah satu yang paling mudah. Itu mirip jenis mugo, itu jenis pinus ya, kecuali pinus putih atau white pen itu nggak perlu masuk kulkas. Kayak mugo pen, terus mugo juga saya jual ada 3 jenis, itu cuma satu jenis aja yang harus masuk kulkas gitu. Dan itu nanti ketika pembelian itu ada semua jenis tanaman, ada cara tanamnya, itu nanti saya kirim gitu. Ya, betul. Jadi lengkap ya buat teman-teman ya, buat yang mau beli bibit-bibit atau biji-biji impor, nah hubungi Kang Arif, nanti dia akan jelaskan juga. Misalkan kalau belum ngerti juga nih, dia bersedia untuk menjelaskan cara tanamnya, misalkan bagian mana yang tidak dimengerti, nanti tinggal sharing aja sama Kang Arif. Nanti nomor WA-nya saya kasih di sini, di bawah sini ya. Boleh. Gitu. Nah, buat Kang Arif ya, sukses nih, semoga penjualannya nanti semakin lancar juga. Nah, buat yang japri juga, Kang, bisa japri juga, Kang, atau COD gitu bisa ya? Bisa. Cuma untuk cara tanam, misalnya ada konsultasi, saya bukan ya konsultasi. Tapi tolong dibaca dulu cara tanamnya dengan baik, baru kalau ada yang tidak mengerti ditanyakan ke saya. Saya oke. Tapi kalau belum cara tanamnya aja belum dibaca, terus udah ngechat ke saya, artinya ya pembelinya aja yang males itu. Sebenarnya gitu. Karena udah jelas gitu. Termasuk nanti kalau ada kendala seperti apa, boleh chat langsung ke saya. Nah, gitu sharing-sharingnya, Kang ya. Siap. Terima kasih atas waktunya, Kang. Semoga sukses jualannya. Amin. Amin.